Baik, sebelum kita lanjutkan dialog dan mendengarkan jawaban dari Bang Riza, kami hadirkan sejumlah informasi kepada Anda. Pemirsa, bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berkomitmen ingin meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Jawa Tengah jika terpilih pada pemilihan gubernur November mendatang. Ya, bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi kampung Tambak Lorok Semarang yang sebagian besar masyarakatnya ini menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Ahmad Lutfi kemudian berkomitmen akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang merupakan salah satu dari 4 pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepadanya pada pertemuan 7 September yang lalu. 3 pesan lainnya yakni mendukung petani, pesantren, dan anak-anak muda sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Jawa Tengah. Sementara itu, bakal calon gubernur Jawa Tengah lainnya dari PDI Perjuangan, Andika Perkasa, melakukan safari politik ke DPC PDIP Banjarnegara. Dalam kehadirannya itu, Andika menyebut pilkada dari mantan Panglima TNI dan mantan Kapolda ini merupakan kompetisi yang sehat katanya. Kehadiran Andika Perkasa disambut meriah dan teriakan yel-yel kemenangan oleh ratusan kader yang hadir pada saat itu. Dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, Banjarnegara merupakan lokasi ke-22 yang telah dikunjunginya. Selain itu, Andika juga menyebut pilkada dari mantan Panglima TNI dan mantan Kapolda ini merupakan kompetisi yang sehat. Baik, saatnya kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza, tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan untuk Bang Riza. Ini artinya kalau jargon Jakarta maju, apakah selama ini Jakarta mundur dengan dijabat oleh gubernur-gubernur sebelumnya? Ya, tidak mundur, justru Jakarta ini kan memang maju, tapi kita ingin menjadi kota global yang maju, yang berkelanjutan. Jadi kita ini kalau melihat karakter daripada warga Jakarta itu selain memang cerdas, kritis, tapi juga yang tidak kalah penting adalah karakter warga Jakarta tuh ekspektasinya tinggi. Jakarta memang sudah menjadi kota yang maju jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Tapi kita ingin menjadi Jakarta maju sebagai kota yang global, kota internasional yang berdaya saing. Dan seperti Dubai gitu tadi? Iya, seperti kota-kota yang ada di dunia ya. Jadi pertama karakter daripada masyarakatnya yang selalu berinteraksi, terbuka, demokrasinya juga semakin baik, semakin cerdas. Kemudian juga masyarakatnya itu selalu memberikan pemberdayaan. Kita ingin memberikan kesempatan adanya pemberdayaan bagi masyarakat. Kemudian juga terjadi interaksi. Kenapa ada program diberikan bantuan 100-200 juta setiap RW, itu tidak lain tujuannya agar kalau ada uang di situ maka warga di setiap RW itu akan berkumpul, berinteraksi, diskusi, dialog, kira-kira uang ini untuk digunakan apa hanya dibikin gapura, dibikin taman, kemudian tempat belajar, berdiskusi, atau tempat olahraga, apapun itu, sehingga warga terjadi interaksi, dialog, diskusi. Tapi kalau itu dibilang anggapan sebagai suatu program yang muluk-muluk, Bang, bagaimana? Itu tidak muluk, karena bantuan 100-200 juta itu kurang lebih cuma 550 miliar ya setahun ya. Kita punya APBD itu tidak kurang dari 83 miliar. Jadi itu sangat rasional ya. Jika dibandingkan hanya RT dan RW saja, yang selama ini kan RT dan RW saja yang mendapatkan gaji, warganya dapat apa? Uang ini bukan dibagikan untuk warga, tapi warga setidaknya punya tanggung jawab yang besar bagaimana bertanggung jawab terhadap lingkungannya di tingkat RW. Sehingga sekarang RW akan hidup, akan berkembang, akan lebih baik, akan maju. Bayangkan ada 2.741 RW mendapat bantuan semua. Setiap warga itu sekarang bergerak, berdiskusi, ingin berpartisipasi, ingin terlibat aktif agar setiap RW-nya itu menjadi lebih maju, lebih bersih, lebih rapi, lebih keren. Itu contoh yang kecil. Baik, kalau dari Mas Adi sebenarnya melihat begini, apa yang sudah disampaikan sesuai dengan jargon, kemudian visi dan misi. Nah, paling tidak apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan warga Jakarta? Apakah yang sudah disampaikan ini memang benar-benar yang dibutuhkan, atau sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih urgent? Kalau kita menggunakan masyarakat Jakarta itu dalam perspektif yang rasional,
mereka ini adalah pemilih kritis, tentu perspektifnya dua hal. Pertama dari kualitas individual, jadi masyarakat Jakarta sebisa mungkin kualitas hidupnya itu meningkat, terutama di bidang ekonomi. Kalau hari ini pendapatannya 4 juta, sebisa mungkin pendapatannya bertambah, bisa 4,5 juta dan 5,5 juta, dan jumlahnya harus lebih banyak. Kalau itu yang dirasakan oleh masyarakat pemilih kita ini, bukan tidak mungkin janji yang disampaikan oleh para kontestan ini akan dipilih. Yang kedua tentu secara kebijakan politik ya, karena apapun orang di Jakarta ini nggak cukup punya uang yang memadai untuk kebutuhan kehidupan mereka. Yang paling penting bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini membuat Indonesia jauh lebih bagus. Soal macet, tentang polusi, tentang banjir, tentang kesembrautan, tentang disparitas antara yang jantung kota dengan pinggir kota, antara yang Jaksel dengan barat dan utara, itu kan jauh sekali pembangunannya. Kalau kebijakan-kebijakan itu juga dirasa, saya kira orang Jakarta akan berpikir bahwa dia adalah sebagai calon yang sangat rasional untuk mereka pilih. Mas Adi, kalau tadi Mas Adi bilang ini marketing politik untuk menggapai suara hati masyarakat, salah satu ceruk besar yang kemudian harus diambil adalah kan suara-suara pemilih Pak Anies sebelumnya, yang kemudian saat ini mungkin masih ada yang bingung begitu. Dan kalau saya bisa tarik benang merah, mereka menawarkan akan melanjutkan program-program Pak Anies yang bagus, katanya seperti itu. Tapi dari jagoan-jagoan yang kita lihat, yang kita dengar, sepertinya kok tidak menonjolkan ke sana begitu. Justru seperti ingin memisahkan diri dari apa yang sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pemilih Anies itu kan sebenarnya tidak semuanya loyal, tidak semuanya strong ya. Mayoritas mereka sebenarnya masih terafiliasi ke banyak calon. Sangat tergantung bagaimana sentuhan-sentuhan akhir. Dan saya membaca pemilih-pemilih yang tidak loyal dan tidak strong itu adalah mereka yang sebenarnya terkonfirmasi dalam banyak hal. Dia menganggap perspektif personal, kehidupan mereka itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu menjadi preferensi pilihan politik utama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tingkat golput di Jakarta itu tinggi, bagi saya itu sangat spekulatif. Yang ideologis mati-matian membela Pak Anies itu juga nggak terlampau banyak, Pak. Anggap saja pemilih Anies itu 30%, paling sisanya 7-6%. Selebihnya mereka ke TPS toh. Akan memilih kandidat yang menurut mereka rasional, terukur. Jadi kalau dalam perspektif masa semacam ini yang digunakan, maka sangat sangat eligible kalau para kontestan itu sudah harus mulai mengidentifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat baik gitu ya. Misalnya soal JIS, soal reklamasi harus mulai dikonfirmasi kepada pemilih. Suka tidak suka itu, karena memang itu adalah satu keputusan politik yang dalam banyak hal membuat Anies di 2017 yang lalu juga disukai. Terlepas isu politik identitas, terlepas ada isu soal adanya isu agama ataupun demo 212 yang cukup panjang saat itu, dulu sebelum ada isu agama, ketika Anies bilang jadi gubernur ingin stop reklamasi, orang happy dan senang, ini bagus karena reklamasi saat itu dianggap merugikan rakyat, meski dalam prakteknya reklamasi masih aja jalan. Itu lain hal. Tapi sebagai sebuah janji politik ini kan menarik. Termasuk misalnya soal Jaklingko itu kan menarik idenya. Tapi ide-ide lain soal DP rumah 0% kan nggak pernah terjadi. Artinya apa? Kebaruan-kebaruan ini sepertinya membuat kenapa warga Jakarta dalam level kebijakan juga mencari siapa sebenarnya pemimpin yang oke. Kang Emil itu bagus, dia bikin rumah di atas stasiun, itu bagus, Pak. Tinggal bagaimana ini dieksplanasi dan diterjemahkan supaya ini betulan terjadi, bukan hanya sebatas konsep, karena orang Indonesia nggak nyambung. Di Jakarta masih belum nyambung itu. Belum kebayang gitu kayaknya. Iya, ada rumah di atas stasiun, itu belum ada yang memikirkan, dan itu menurut saya cukup bagus. Begitupun misalnya dengan kebijakan-kebijakan Pramono dan Rano Karno. Misalnya sekolah swasta gratis, itu harus diterjemahkan tuh. Sekolah-sekolah yang internasional yang hanya segelintir orang bisa mengakses, orang kampung nggak, saya ingin sekolah di tempat itu bisa gratis, kan luar biasa, Pak. Mimpi juga kita sekolah yang kayak di Cilandak itu, ataupun di Binus yang ramai itu, Pak. Kan kita nggak sanggup sekolahkan anak-anak kita di dunia internasional yang saya kira kapasitasnya memang di atas rata-rata. Ataupun Dharma Pangrekun tuh bisa tidak konspirasi internasional itu di tempat lain boleh, tapi di Jakarta tidak. Kan itu orang pengen tahu juga bagaimana konsepnya.